Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Bincang Aun persembahan dari Aun TV. Beri tepuk tangan teman-teman. Yo. Episode kali ini spesial banget teman-teman. Ini adalah salah satu program studi yang dimana ini menjadi favorit di ITSK Dr. Supraun. Dan dimana sekarang saya sudah bersama salah satu dosen favorit mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini. And please welcome, this is Ibu Mayang alias APT Mayang Aditya Ayuning Siwi M Farm. Aku manggilnya Bu Mayang. Bu Mayang. Bu Mayang sehat Bu Mayang? Alhamdulillah sehat. Cuma kalau di ITSK ini Bu Mayangnya ada 2 ya. Jadi mungkin harus dilengkapi Bu Mayang Farmasi. Gitu. Bu Mayang Farmasi. Yang satunya Bu Mayang? Akupuntur. Akupuntur. Dokter Mayang. Oh, Dokter Mayang. Berarti bersama Bu Mayang Farmasi. Bu Mayang, sehat ya Bu Mayang ya? Alhamdulillah ya. Sehat Mas. Kita terakhir bertemu kapan ya? Terakhir bertemu mungkin kapan ya? 2 menit yang lalu ya Bu. 2 menit yang lalu. Bu Mayang, kalau kemarin kita sempat membahas dari berbagai macam jurusan ataupun prodi yang ada di sini. Mulai dari RMIK, akupuntur. Nah ini spesial ini kita akan membahas tentang farmasi. Apalagi buat teman-teman ataupun camaba ataupun maba yang ada di sini yang sudah mengambil farmasi ataupun kepengen mengambil farmasi, bisa kita yakinkan pada hari ini Bu Mayang. Siap ya Bu Mayang ya? Siap. Asik Bu Mayang re. Bu Mayang, akhir-akhir ini kan semakin mudah ini mendapatkan informasi obat melalui media sosial ataupun kita tanya lewat Google ataupun lewat chat GPT. Nah dengan fenomena-fenomena ini seorang Bu Mayang sebagai apoteker nih, sebagai dosen di sini, bagaimana menanggapinya Bu? Ya, memang sekarang itu ini ya perkembangan zaman ya Mas ya. Di era yang digital sudah semakin modern. Setiap orang juga sekarang siapa sih yang nggak scroll media sosial. Benar. Gitu ya. Dan di situ memang sering kita jumpai banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pengobatan, baik itu obat yang kimia ataupun tradisional, sepertinya juga sekarang sudah sering kita jumpai di situ. Nah di situ sepertinya memang banyak oknum-oknum yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita mungkin sebagai seorang pembaca gitu ya, harus bijak juga dalam memilih mana-mana informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak. Oke. Misalkan kalau ada informasi tentang suatu penggunaan obat atau suatu obat tertentu atau suatu produsen atau industri mempromosikan produknya, ya kita inilah ya jangan langsung percaya gitu. Mungkin kita bisa ngecek dulu di BPOM kebenaran perizinannya, keamanannya itu seperti apa, itu bisa kita lakukan ya. Jadi tidak mentah langsung kita ambil apa yang kita baca terus dibeli. Iya. Benar banget. Karena gimana ya, kalau emang perkembangan teknologi seenggaknya dibarengi dengan pengembangan ataupun perkembangan diri kita sendiri. Iya. Secara nggak langsung apa yang kita serap informasi entah itu di sosial media emang benar, tapi belum tentu cocok ya Bu ya. Benar. Belum tentu cocok dengan kita ya. Benar, belum tentu cocok. Kalaupun sebenarnya itu sama benar, informasinya benar, tapi itu juga belum tentu bisa disamaratakan, semua orang akan bisa menerima katakan khasiat dari obat tersebut. Benar banget. Jadi, biasanya efek sampingnya itu ya yang mau tanggung jawab siapa? Ya, jadinya bener. Seperti itu. Masa kamu harus menyalahkan sosial media? Oh, ini sosial media salah ini. Karena ini nih, kata ini bener kok. Bu, kalau kita ngobrol soal farmasi ini kan ya, dari jenengan sendiri kan sudah melalang buana ini, mempunyai lulusan-lulusan yang luar biasa, khususnya di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun ini Bu ya. Ini gimana tanggapan jenengan ketika seorang apoteker ataupun yang di dalam bidang kesehatan di farmasi sendiri, dengan stigma masyarakat ala farmasi mek iso mek ngeracik obat, mek menyerahkan obat. Nah, sebenarnya seberapa besar peran
Nah, Nah, apoteker ataupun farmasi itu di tenaga medis ataupun di pelayanan kesehatan seperti apa? ya, sebenarnya ya fenomena yang terjadi di masyarakat memang seperti itu. Mm-mm. Peran farmasi itu belum dikenal oleh masyarakat. Oke. Ya, apalagi kalau di pedesaan gitu ya, di daerah pedalaman, peran farmasi itu masih kalah dengan kalau dokter pasti ya, Oke. dengan mohon maaf dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Oke. Masih belum dikenal. Nah, itu Oke. sebenarnya juga peran tugas atau tantangan bagi kita untuk caranya untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, Oke. bisa salah satu caranya adalah kalau berhubungan tadi dengan pertanyaan yang pertama ya Mas ya, terkait dengan yang ada di informasi-informasi yang ada di sosmed. Sosial media, oke. Jadi sebagai katakan pasien yang bijak itu setelah mendapatkan informasi di sosmed, oh saya sakit ini, mereka googling di media sosial, mendapatkan ini, alangkah lebih baiknya kalau ini bisa dilanjutkan, dikonsultasikan Oke, ke benar. pelayanan vaskes terdekat mungkin, di apotek mungkin bisa ya, Oke. sewaktu-waktu yang nggak perlu ada, yang jamnya mungkin lebih fleksibel dibandingkan dengan vaskes yang lain, bisa dikonsultasikan di situ. Nah, di situ bisa menunjukkan apa sih peran farmasi di situ, bahwa memang terkait dengan pengobatan itu ya ranahnya di apotek. Ya, apotek itu bukan hanya sebatas ini juga. Beli obat aja iya, ya. bukan toko yang menyediakan obat-obatan, bukan. Tapi apotek itu juga secara legalitas kita juga ada ininya ya. Ilmunya ya, dasarnya ya. Iya, untuk buka apotek juga ada perizinannya. Oke, itu bukan maksudnya. hanya apoteknya tapi juga SDM-nya. Benar. Karena beberapa kali ketika saya ke apotek, itu pasti ketika aku ragu mesti tanya dulu ke apotekernya. Tanya dulu. Akhirnya kan sama apotekernya kan, misal batuk nih, batuknya berdarah atau batuk kering atau batuk kayak gimana. Nah, akhirnya kan kita memberikan sama apotekernya dikasih solusi ataupun saran A, B, C. Nah, baru kita tanya lagi. Kayaknya aku kan Bu, kalau pakai ini takutnya gatal, takut apa karena ada komposisi. Nah, secara nggak langsung seperti itu kan ya? Iya, ya. Itu bisa ini ya. Swamedikasi ya itu ya. Oh, itu namanya apa? Termasuk swamedikasi pengobatan sendiri. Iya, Jadi iya, tadi iya, kalau iya. habis dari sosmed menemu obat ini benar nggak ya ini, kita datang ke Apotek terdekat lah. Ya, ke apotek terdekat, nanti konsultasi dengan farmasisnya yang di situ, bisa dengan apotekernya. Nanti akan disarankan di situ. Kita kan pasti menggali informasi nih. Gejalanya apa, sudah berapa lama. Nanti kita juga bisa memilih mana yang bisa kita, gejala seperti apa yang bisa kita kasih obat langsung, mana yang disarankan untuk pergi ke dokter. Jadi memang ada batasannya gitu ya Mas. Ranahnya farmasi itu kita tidak boleh mendiagnosa ya. Jadi kita hanya sebatas memberikan pengobatan. Berarti diagnosa itu ke dokternya ya? Diagnosanya ke dokter. Ke dokter ya? Ya, kecuali memang ada beberapa gejala-gejala, indikasi yang kita bisa memberikan pengobatan. Namanya itu tadi swamedikasi. Swamedikasi. Bu, kalau kita ngomongin soal akhir-akhir ini ataupun fenomena yang ada di sosial media dan juga generasi-generasi penerus kita ini Bu ya. Generasi muda ataupun Gen Z yang biasa kita sebut hari ini, itu kan akhir-akhir ini kan mengalami kebingungan. Aku bingung aku harus ngapain, terus 2 tahun lagi aku harus ngapain. Nah, kenapa generasi muda kita itu perlu melirik profesi di farmasi ini, Bu? Perlu melirik di profesi farmasi. Farmasi itu sebenarnya ada beberapa ini ya Mas, tingkatan ya. Jenis apa ya namanya? Ada D3 farmasi, ada S1 farmasi, ada profesi apoteker. Profesi apoteker. Itu yang kebetulan di institusi kita di ITSK Supraun ini sudah ada 3 prodi tersebut. Ya? Jadi bisa memilih di D3-nya atau di S1. Kalau S1 ini nanti kan harapannya ya jadi apoteker. Tapi jangan salah, walaupun D3 ataupun S1 atau profesi ini sama-sama kebutuhannya untuk saat ini di lapangan itu masih sama-sama banyak dibutuhkan. Ya, untuk lapangan pekerjaan itu masih serapannya masih banyak ya, masih luas ya Bu ya. Saya sering bilang ke mahasiswa, Anda nanti kalau lulus bukan bingung cari kerja, tapi kalian akan bingung memilih kerja di mana. Kelas. Karena pasti banyak sekali itu Mas, ketika lulus lowongan-lowongan itu pasti kita itu kayak hampir setiap 2 hari sekali mungkin nge-share lowongan ke
alumni ataupun Oke. ke mahasiswa. Ya kadang yang masih kuliah pun juga sudah ditawari, sudah ada permintaan, Bu, Oke. ini part time saja. Cuman ya kita mempertimbangkan nanti kalau masih sekolah, masih kuliah, terus kerja, ya pasti kesulitan di situ. Oke, kasihan deh mahasiswanya ya. Artinya dari pihak wahana itu sudah banyak yang meminta gitu untuk bekerja. Berarti secara nggak langsung kan di kita, di ITSK sendiri kan sudah terpercaya, Tom. Insya Allah sudah terpercaya. Terpercaya dalam artian dari rekanan medis yang lainnya, dari apa namanya usaha-usaha yang lainnya. Terutama kalau di rumah sakit, kita kan ada praktek ya, PKL. Untuk D3 terutama itu ada PKL. Itu tidak jarang setelah mereka PKL yang pertama itu langsung direkrut. Diminta? Diminta. Oh, gokil, kelas. Diminta untuk lanjut kerja di situ. Artinya di situ ya ada kepercayaan gitu ya Mas ya. Secara kedisiplinan pasti kita tuh sering mendapatkan pujian, disiplin, patuh, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin, kalau berarti kan secara nggak langsung kan mempunyai keunggulan sendiri nih D3 Farmasi di ITSK sendiri. Mulai dari diminta sama pihak rumah sakit ataupun ditawari lowongan pekerjaan. Sepil Bu buat maba-maba ini, Bu, buat maba-maba ini. Keunggulannya apa aja di D3 Farmasi ini? Keunggulan di D3 Farmasi ITSK Rumah Sakit Supraun ya. Kita memiliki yang pertama pengampu ya, dosen pengampunya sudah berpengalaman. Terakreditasi ya. Terakreditasi baik sekali, sudah berpengalaman. Kemudian kita juga mendapat memiliki sarana prasarana perkuliahan. Ada ruang kuliah pasti ya Mas, kemudian laboratorium. Laboratorium juga semakin berkembang, alat-alat laboratorium tentang teknologi farmasi itu juga semakin lengkap, alat-alat kita itu juga sangat menunjang mungkin penelitiannya, atau kalau mahasiswa pengen berkembang mengembangkan ide-idenya itu bisa, juga ya? Bisa. Ya. Oke. Itu sama kampus disupport toh Bu? Support. Didampingi juga kan? Didampingi pasti. Pasti ya? Pasti didampingi. Nah, kalau soal pembelajaran Bu, ya? Ini itu yang masuk ataupun yang daftar di Prodi Farmasi sendiri itu bebas dong, nggak harus dari jurusan SMK Farmasi kan? Selama ini masih rata ya, semuanya ya bisa. Rata kan? Jadi misal dari SMK kejuruan yang lain, SMA yang lain, bisa. Itu masih mengikuti kan? Masih mengikuti, tapi ya dengan catatan nanti ketika berjalan bareng ya kita komitmen. Mungkin waktu awal-awal karena sangat beragam, ada yang sudah bisa lari, ada yang masih merangkak, ya harus saling berkomitmen. Ayo kita jalan sama-sama. Bareng-bareng ya Bu ya? Saling menyesuaikan gitu. Nah, itu yang dipelajari apa aja Bu di semester 1, semester 2 mungkin buat teman-teman maba ini yang pengen tahu. Yang dipelajari untuk D3 Farmasi ini semua ya tentang kefarmasian kita pasti mendapatkan. Kalau di awal ya berarti dasar-dasar ilmu dasar, ilmu kefarmasian itu pasti dapat. Nanti semakin naik ke atas tingkat 2, semester 3, 4 itu sudah mulai banyak praktikumnya. Nah, ya, kalau D3 itu kan memang lebih fokus ke skill keterampilannya, itu memang lebih banyak SKS perkuliahannya, praktikumnya. Bener banget. Karena kan kalau kita ngomongin soal D3, serapan-serapan yang jenengan tadi sudah bilang itu, lulusan dari sini ataupun mungkin jadi mahasiswa sini, itu tuh ternyata nggak cuma diajarin dalam artian untuk berteori, tapi praktek terbukti. Tadi ada beberapa alumni juga yang kemarin sempat ngobrol dengan saya di sini, itu sudah malah membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, siapa tahu ketika aku kata bukan jadi apoteker tapi aku pemilik apoteknya kan, siapa tahu seperti itu Bu ya. Nah, setelah lulus ini Bu, peluang kerjanya nih seorang Alimadia Farmasi itu di mana aja ini Bu? Untuk peluang kerja baik itu D3 Farmasi atau sekarang namanya TVF ya, Tenaga Vokasi Farmasi. TVF, Tenaga Vokasi Farmasi atau apoteker itu masih mereka memiliki peluang kerja yang sama ya. Bisa di rumah sakit, bisa di apotik, di puskesmas, di BPOM, di industri farmasi juga bisa, di distribusi farmasi atau PBF itu juga bisa. Jadi maksudnya dalam artian itu ya luas. Enggak cuman di sebuah apotik A, apotik B, apotik C kan enggak toh. Karena dari kuliah juga ya kita membekali mereka untuk semua bidang keilmuan di farmasi.
semuanya mereka mendapatkan. Jadi bisa kemana-mana. Kalau secara general Bu, kebutuhan yang di Indonesia sendiri itu Bu, Kebutuhan di Indonesia saat ini masih tenaga farmasi Indonesia gimana Bu? masih sangat dibutuhkan. Mas. Sangat dibutuhkan masih Bu ya? dibutuhkan, iya. Nggak cuman nggak cuman di daerah Malang aja toh. Tidak. Enggak kan? Enggak, Jadi mungkin semuanya mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Malang ketika kuliah di Malang balik lagi ke kotanya masing-masing. Yang namanya kesehatan sepertinya di mana-mana masih Bener dibutuhkan sih. ya, Mas. Wilayah mana yang tidak butuh tenaga kesehatan ya? Benar-benar. Jadi masih aman mau dari manapun, mau kemanapun. Untuk peluang kerja atau kebutuhan tenaga kerja kefarmasian itu masih dibutuhkan. Bu, kesulitan ketika mempelajari ataupun belajar soal farmasi di kampus itu apa aja Bu? Biasanya nih, aduh aku kok angel A, angel B, biar kita ataupun buat teman-teman maba atau pencamaba biar startnya itu nggak kaget. Oke, yang perlu dipelajari. Farmasi itu ilmu yang kompleks. Ya. Saya bilang kompleks. Jadi farmasi, kimia. Iya ada memang kimianya, tapi nggak hanya kimia. Semuanya hafalan. Sebenarnya bukan hafalan ya, tapi pemahaman ya. Kalau hafalan itu sekarang hafal, besok hilang gitu kan. Tapi pemahaman kayak farmakologi, farmakoterapi, apalagi ya, interaksi obat dan lain sebagainya. Itu kan juga bukan yang harus kita menghitung sebenarnya kan bukan, tapi hafalan. Jadi yang perlu dipersiapkan ya kesiapan untuk menerima berbagai macam teori bentuk pembelajaran, baik itu hitung-hitungan ataupun pemahaman, menghafalkan, menganalisa itu harus disiapkan. Kita juga mempelajari tulisan dokter Bu ya? Tulisan dokter, tulisan resep maksudnya. Iya resep. Kadang kita ada pembelajaran yang kita ngasih memang contoh resep. Oh. Ya, tapi kalau tulisan dokter itu sebenarnya setiap dokter itu akan memiliki karakter yang berbeda. Ya. Gimana nanti caranya kita bisa memahami itu tulisannya? Mungkin gitu ya, tulisan dokter itu. Kan dari satu kata obat itu ada satu huruf yang bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Kita bisa menganalisis ini dokter apa, ya dokter apa. Dokter apa nanti kan penyakitnya ini. Oh penyakit ini tuh obatnya apa? Nah itu dari satu huruf ini kita bisa mencocokkan ke buku kitab kita ya. Oh mungkin ini obat ini. Berarti secara nggak langsung nggak ngawur ya? Ngawur, ada kata kuncinya ada itu kata Mas. Kuncinya ternyata ya. Paracetamol P sama L mungkin ya di belakang ya gitu. Oh alah begitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak instansi rumah sakit misalkan tuh yang menggunakan e-resep. Oh digitalisasi, jadi benar. Bukan yang manual lagi. Itu kan ya sudah nggak mungkin ada tulisan yang seperti itu. Nah, Bu, soal 5 sampai 10 tahun ke depan nih, seorang profesi di farmasi sendiri. Kalau tadi kan kita secara general hari ini kan masih dibutuhkan untuk di Indonesia sendiri ya. 5 sampai 10 tahun ke depan nih, biar teman-teman ketika mengambil jurusan ini itu mereka itu pede, yakin, siap iki aku tunjuk jurusan iki. 10-5 tahun ke depan. Nah, sekarang itu juga yang menjadi tantangan mungkin dari institusi kami juga ataupun juga untuk para mahasiswa. Sekarang itu banyak sekali, kayak hampir setiap kampus itu memiliki prodi farmasi. Oke. Nah, itu juga mungkin beberapa tahun ke depan farmasi akan bisa jadi mengalami kejenuhan. Nah, artinya di situ ya secara personal ketika sudah tadi memutuskan membeli farmasi, kita ya harus siap mampu survive bersaing gitu ya. Artinya kuliah itu ya yang beneran kuliah gitu ya, untuk nanti di lapangan pekerjaan persaingannya semakin ketat. Kalau kita memiliki bekal keilmuan dasar dari farmasi itu yang kuat ya, kita akan bertahan di situ. Nah, ketika kita bertahan, kan pasti kan karakteristik orang-orang kan beda-beda tuh. Benar. Nah, yang cocok calon maba ataupun orang yang mempelajari farmasi itu orang yang seperti apa? Orang yang gigih, tekun, mau belajar terus-menerus. Karena farmasi sendiri itu berkembang. Berkembang, ya. Kita sudah lulus pun itu bukan berarti kita sudah selesai. Tidak, kita sudah lulus bekerja itu harus terus belajar seumur hidup. Apalagi kalau misalkan kerja di rumah sakit.
penyakit itu juga berkembang. Iya sih, apalagi kemarin zamannya COVID-19 ya. Itu juga Wabah-wabah itu berkembang terus Bu ya. benar. Kita juga KLB ya, kejadian luar biasa, kita Iya. juga nggak tahu Nggak tahu. kapan datangnya, Benar. bagaimana itu yang datang. Artinya Benar, di situ benar. kita harus siap untuk segera menyesuaikan diri terhadap keadaan. Oke. Ya. Kalau kita di masyarakat Bu, misalkan kita di rumah kita nih, di perumahan kita ataupun di kampung kita sebagai seorang sebagai seorang farmasi, mengingat ada kejadian di sekeliling kita untuk mengedukasi warga sekitar biar nggak gopo yuk pripun itu Bu. Mengedukasi tentang adanya Penyakit pertama terus biar tidak salah milih obat di lingkungan kecil kita mungkin. Itu tadi Mas, kita harus mungkin dari farmasinya sendiri harus meyakinkan dulu bahwa ketika ada kendala di masyarakat, kalian itu tidak sendiri. Kalian jangan bingung, ada tenaga farmasi yang mungkin bisa tersebar di beberapa unit pelayanan kesehatan ya, ada di puskesmas, di apotik tadi ya, yang mungkin lebih fleksibel. Masyarakat bisa berkonsultasi ke farmasi yang ada di apotik. Kalau lulusan sini pasti sudah dibekali itu semua kan Bu. Nanti kan ada salah satu nih alumni kita nanti aku coba ngobrol nih tak kulitnya sebagai seorang farmasi yang barusan lulus. Dan kenapa Bu ketika kita maba ataupun camaba ataupun kita bingung ataupun anak-anak masih SMA terus bingung aku mau kuliah di mana. Kenapa kita harus memilih kuliah farmasi di ITSK Dr. Supraon? Kenapa kita harus memilih di farmasi di ITSK Rumah Sakit? Ya. Secara nama kita sudah dikenal. Oke. Kemudian dari pengalaman, ya, pengalaman bekerja sama dengan pihak pengguna, ya, stakeholder, itu kita masih dikenal positif ya Mas ya. Alhamdulillah berarti ya. Dengan bukti tadi kita belum lulus aja sudah ditawari, sudah izin untuk diambil untuk bekerja di tempatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita meyakinkan nih, mabanya sudah yakin, aku mau kuliah, Pak, aku mau kuliah farmasi di ITSK. Meyakinkan orang tuanya itu gimana, Bu? Meyakinkan orang tuanya untuk kuliah di farmasi. Dengan prospek jurusan farmasi yang ada. Kuliah itu kan juga butuh waktu, proses, biaya. Ya, mungkin biaya lumayan ya Mas ya. Meyakinkannya ya dengan proses yang seperti itu, perkuliahan. Mungkin biaya juga yang mungkin bisa lebih besar. Itu tidak akan sia-sia gitu. Karena untuk lapangan kerja setelah anak ini lulus itu bisa dipastikan dia tidak akan nganggur. Ya. Belum lulus aja udah mau diterima. Benar. Gimana nanti kalau sudah lulus? Nah, bingung milih kerja di mana? Bingung milih kerja di mana? Bukan bingung kerja di mana, tapi milih kerja. Bukan bingung cari kerja, tapi bingung milih kerja. Ya. Asik, kelas, Bu Maya. Bu terakhir ini Bu. Ya. Harapan untuk generasi muda kita untuk lebih aware, lebih melek tentang berkarir di dunia farmasi. Monggo silakan Bu. Ya, harapannya bagi calon mahasiswa ya, adik-adik yang mungkin masih sekarang SMA, bingung nanti cita-citanya mau kemana, silahkan bergabung di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon, khususnya di Prodi D3 Farmasi, ataupun di farmasi yang lain ada S1, ada profesi apoteker, karena ya kita sudah memiliki pengalaman ya, dosen-dosennya yang berpengalaman, kami juga sudah terakreditasi, baik sekali semuanya, lapangan pekerjaan juga sudah tersebar di seluruh penjuru gitu ya Mas ya. Seluruh Indonesia seluruh lah ya. Indonesia ya. Dan itu tadi, jangan khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan. Benar banget. Jadi mungkin buat kalian, ketika kalian bingung untuk menentukan kalian nantinya akan menjadi apa,
Salah satu contohnya adalah Bu Mayang. Bu Mayang sendiri adalah melahirkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi apoteker ataupun tenaga kesehatan khususnya di bidang farmasi dimanapun itu, baik di rumah sakit, klinik ataupun menjadi apoteker di beberapa apotek di seluruh Indonesia. Nah, dan dipelajari di farmasi sendiri ini adalah bukan salah satu profesi ataupun hanya sebatas kuliah untuk mengenal sebuah obat, tapi ini adalah salah satu penyambung lidah dari dokter kepada pasien agar pasien ini bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan kesembuhan yang lebih total. Benar. Karena tanpanya adanya farmasi seperti Bu Mayang tadi bilang, seorang dokter ini pasti tidak akan tidak akan terbantu. Dalam artian tidak akan terbantu, dokter boleh mendiagnosa, tapi farmasi ini yang nantinya akan memberikan salah satu jimat yaitu berupa obat yang diberikan kepada teman-teman semua. Dan ini adalah butuh yang namanya waktu dan juga ilmu yang bisa dipelajari di Prodi D3 Farmasi di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon. Karena seperti itu Bu ya. Oke. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan ini buat teman-teman. Buat mahasiswanya deh, buat mahasiswanya. Monggo. Buat mahasiswa yang saat ini. Saat ini, boleh. Ya, buat mahasiswa kami yang ada khususnya di D3 Farmasi yang sedang berjalan saat ini semester 2, 4 dan 6. Ya, semangat belajar. Ya, kita terus mengikuti perkembangan iptek ya, perkembangan zaman terutama di bidang kesehatan. Jadi ya saling cross check gitu ya, saling bukan hanya dari dosennya, tapi dosen yang ngasih, tapi nanti mahasiswanya juga kalau bisa itu sudah ada bekal dulu sebelum kuliah, jadi ada cross ya. Iya, ada hubungan dua arah gitu. Kemudian tidak malas belajar ya, karena itu tadi tidak kita jangankan masih sekolah, udah lulus pun masih harus terus belajar. Yang penting tetap semangat belajar dan berusaha untuk tetap mengikuti kaidah-kaidah atau kalender akademik ataupun mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan prosedurnya. Bener banget, apalagi kalau kalian masuk di farmasi di D3, farmasi di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon, yang pertama adalah kalian sudah mendapatkan ilmu kedisiplinan dari awal. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Iya. Terima kasih loh Bu Mayang ya. Terima kasih sehat sekali. Selalu Bu Mayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Aman aja Bu Mayang. Semoga kita bisa bertemu di kesempatannya lebih luar biasa lagi. Bu Mayang tetap sehat, tetap berkah. Jangan kapok-kapok mampir di sini Bu Mayang ya. Siap. Tetap semangat mengajar teman-teman semua ini Bu ya. Semangat semua, mahasiswanya juga harus semangat. Iyalah, dosennya semangat, mahasiswanya juga udah semangat. Jadi mungkin buat teman-teman dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton episode kali ini bersama Bu Mayang di D3 D3 Farmasi di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bisa terdampak buat teman-teman maba ataupun camaba ketika kalian bingung untuk memilih apa di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mayang. Sama-sama. Sampai jumpa di next episode di Ruang Bincang Aun. Jangan lupa di share, like, komen, dan juga subscribe YouTube channel dari Aun TV. Akhir kata, saya Bonjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sudah? Sudah. Terima kasih Bu Mayang ya.